Coba bayangkan ini. Kamu baru berusia 17 tahun. Baru pertama kali main di Serie A. Dan di sebelah kamu di ruang ganti ada Kakak, Ronaldinho, dan Shevchenko, 3 nama yang bikin bek-bek terbaik dunia mimpi buruk. Tapi di akhir musim itu, bukan mereka yang jadi pembicaraan. Yang jadi pembicaraan adalah bocah 17 tahun itu, Alexander Pato. Dan hari ini, hampir tidak ada yang ingat namanya. Sebelum kita lanjut, kalau kamu baru pertama kali di sini, selamat datang di Beyond Football ID. Di channel ini kita nggak bahas yang mainstream. Kita bahas sisi lain sepak bola yang jarang diceritakan. Kisah-kisah yang tersembunyi di balik trofi, di balik sorotan kamera, di balik headline berita. Kalau itu yang kamu cari, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya. Karena kisah seperti Pato ini masih banyak yang menunggu untuk diceritakan. Kita mulai dari awal. Alexander Pato lahir di kota kecil bernama Pato Branco di selatan Brasil. Nama panggilannya bahkan diambil dari nama kotanya, sederhana. Tapi bakat yang dia bawa, tidak ada yang sederhana dari itu. Di usia 15 tahun, dia sudah bermain untuk internasional salah satu klub terbesar Brasil. Di usia 16, dia mencetak gol di Copa Libertadores. AC Milan melihatnya dan langsung bergerak. Tahun 2007, Pato dibeli seharga 22 juta euro. Dia baru berusia 17 tahun. Dan karena regulasi FIFA, dia bahkan harus menunggu sampai ulang tahunnya yang ke-18 sebelum boleh bermain. Tapi begitu dia bermain, dunia berhenti sejenak. Musim pertamanya 18 penampilan, 9 gol. Di tim yang sama dengan Kakak, Ronaldinho, Inzaghi, dan Shevchenko. Carlo Ancelotti, pelatih terbaik yang pernah ada, menyebutnya sebagai pemain paling berbakat yang pernah saya latih. Musim 2008 hingga 2009, dia mencetak 15 gol. Musim berikutnya 22 gol. Namanya disebut-sebut dalam satu kalimat dengan Messi dan Ronaldo sebagai calon pemain terbaik generasinya. Dunia sudah bersiap untuk menyaksikan kelahiran seorang legenda. Tapi nasib punya rencana yang berbeda. Cedera pertama datang di 2010. Cedera otot, dia absen beberapa pekan. Oke, wajar. Semua pemain pasti pernah cedera. Tapi kemudian datang cedera kedua, lalu ketiga, lalu keempat. Ini bukan lagi soal sial. Ini adalah pola yang mengerikan. Otot paha, lutut, punggung, selangkangan. Setiap musim selalu ada bagian tubuhnya yang berkhianat. Musim 2010 hingga 2011 Pato hanya main 20 pertandingan dari 38 yang tersedia. Musim berikutnya 13 pertandingan. Pemain yang 2 tahun sebelumnya disebut-sebut akan menggeser Messi kini tidak bisa menjaga tubuhnya cukup sehat untuk bermain secara konsisten. Dan disinilah yang paling menyakitkan dari kisah Pato ini, bukan cedera akibat keras bermain. Ini bukan karena dia ugal-ugalan di lapangan. Para dokter dan ahli medis bahkan tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Tubuhnya saja yang menolak bekerja sama. Milan akhirnya kehilangan sabar. Pato dipinjamkan ke Corinthians, lalu dijual. Dan dimulailah perjalanan paling menyedihkan dalam karir seorang pemain berbakat saat berpindah dari klub ke klub, mencari sensasi yang tidak pernah kembali. Corinthians, Sao Paulo, Villarreal, Chelsea, 2 penampilan, hanya 2. Tianjin Tianhai di Cina, lalu Sao Paulo lagi. Setiap kali ada harapan, cedera datang lagi. Seperti ada sesuatu yang tidak mau membiarkan Pato menemukan versi terbaik dirinya. Dan per awal 2024, di usia 35 tahun, Alexander Pato tidak punya klub. Tidak ada yang mau menandatanganinya. Pemain yang pernah disamakan dengan Messi. Pemain yang pernah membuat Ancelotti kagum. Pemain yang pernah menjadi mimpi buruk bek-bek Serie A. Tidak ada yang mau. Sekarang kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau kamu adalah Pato bocah 17 yang tiba-tiba ada di AC Milan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan bermain sekeras mungkin,
karena ini adalah mimpi yang kamu kejar sejak kecil. Dan semua orang di sekelilingmu pun menginginkan hal yang sama. AC Milan ingin menang, Ancelotti ingin timnya tampil maksimal. Para fans ingin melihat bintang baru bersinar. Tidak ada yang salah di sini. Tidak ada niat buruk dari siapapun. Yang terjadi pada Pato bukan karena kejahatan seseorang, bukan karena keserakahan, bukan karena ketidakpedulian. Tubuhnya saja yang punya cerita berbeda. Dan mungkin itulah yang membuat kisah ini terasa lebih menyakitkan dari kisah pemain manapun yang pernah kita kenal. Karena tidak ada yang bisa disalahkan. Hanya seorang pemuda yang mencintai sepak bola dengan sepenuh hati dan tubuhnya yang tidak bisa mengikuti seberapa besar cintanya itu. Tapi kisah Pato juga mengajarkan kita sesuatu yang penting. Bahwa di balik semua gemerlap sepak bola modern transfer miliaran, kontrak fantastis, sorotan lampu stadion, ada manusia di dalam jersey itu. Manusia yang bisa patah, manusia yang bisa lelah, manusia yang butuh lebih dari sekadar kesempatan, tapi juga keberuntungan dan kesehatan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Dan Pato, dengan segala keterbatasannya, tetap memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan. Itu saja sudah lebih dari cukup untuk kita kenang. Alexandre Pato pensiun tanpa pengumuman resmi, tanpa upacara perpisahan, tanpa farewell match yang meriah. Dia hanya berhenti, diam-diam, seperti cahaya lilin yang padam bukan karena angin kencang, tapi karena perlahan kehabisan bahan bakar. Sejarah mungkin akan mengingatnya sebagai pemain yang tidak pernah mencapai potensinya. Tapi buat kita yang menyaksikan, Pato bukan cerita kegagalan. Kalau kisah Pato ini kalian suka, like video ini sekarang. Kalau ada pemain lain yang kisahnya harus diangkat, tulis namanya di komentar. Dan kalau belum subscribe, sekarang saat yang tepat untuk subscribe. Terima kasih.